Pada tahun 2020, 59.000 warga di Kabupaten Bantul mengikuti pesta demokrasi pemilihan kepala desa atau Pilkades yang serentak. Menjelang pelaksanaan, dugaan politik uang atau money politik mulai menyeruak. Ada 6 desa yang menggelar Pilkades pada tahun 2020 yang lalu, yakni ada Desa Timbul Harjo, Kecamatan Sewon, Desa Sri Mulyo, Kecamatan Piyungan, Desa Imogiri, dan Karangtengah di Kecamatan Imogiri, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, serta Desa Jambitan, Kecamatan Banguntapan, dengan total pemilih mencapai 59.000 jiwa dengan 28 calon kepala desa bakal bertarung di 6 desa. Ramainya peserta Pilkades yang ternyata juga diramaikan dengan politik uang yang hingga kini masih terjadi. Bahkan menurut warga, aksi bagi-bagi uang dan barang makin menguat menjelang hari H pelaksanaan. Salah satu warga desa Timbul Harjo contohnya mengungkapkan sebagai calon kepala desa di desanya mencoba menyuap masyarakat dengan memberikan sejumlah barang atau uang. Barang yang diberikan misalnya tenda dan batik serta uang 20.000. Modusnya barang atau uang diberikan melalui tim sukses kepada masyarakat agar memilih calon yang dijagokan. Modus lainnya datang dari masyarakat itu sendiri melalui tokoh masyarakat. Penyelenggara Pilkades, yakni Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, tak punya kekuatan menindak aksi itu. Kepala Bagian Pemerintahan Desa atau Pemdes, Pemkab Bantul, mengakui lembaganya tak dapat campur tangan dalam penyelenggaraan Pilkades, termasuk mengawasi ada tidaknya aksi politik uang serta bentuk kecurangan lainnya. Pemkab sifatnya hanya membantu penyelenggaraan diantaranya dengan memberi bantuan dana sebesar 15 juta dalam setiap desa, terkecuali saat hari H akan ada monitoring dari lembaga terkait seperti kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, dan bagian Pemdes. Ketersediaan logistik juga sudah disiapkan panitia 7 hari sebelum hari H. Kertas suara cadangan disediakan sebanyak 100%. Ini untuk mengantisipasi bila ada pemilihan hingga 2 putaran. Pilkades digelar 2 kali putaran bila calon dengan perolehan suara tertinggi tak mampu mencapai 25% jumlah suara. Dari apa yang sudah saya bacakan tadi, bisa kita lihat bahwa politik uang di Indonesia bahkan di tingkat desa itu masih menjadi sebuah kebiasaan setiap pemilihan umum, baik pemilihan desa atau bahkan nanti saat pemilihan presiden. Mengapa? Karena masyarakat Indonesia sangat lemah bila sudah diiming-imingi dengan uang. Ya walaupun cuma 20.000 atau mungkin hanya 50.000, tapi bagi mereka janganlah ditolak rezeki. Biasanya orang-orang berkata seperti itu. Tapi tentu dalam Islam sendiri, jika teman-teman yang beragama Islam yang menonton ini atau bahkan teman-teman yang beragama selain Islam, pasti juga diajarkan dalam agamanya untuk mencari nafkah yang baik dengan cara yang baik supaya apa yang kita makan dan apa yang kita keluarkan itu semuanya hal-hal yang baik sehingga nanti outputnya pun juga baik, entah itu kita menjadi orang yang cerdas atau orang yang rajin atau orang yang bisa menjaga emosional dan lain sebagainya. Tapi sayangnya masyarakat Indonesia ini lagi-lagi karena pendidikan salah satu faktor terbesar dan juga ekonomi menjadi sebuah benteng besar saat terjadinya pemilu.
bahkan saat tidak terjadi pemilu pun seperti pembagian bantuan atau yang lainnya, eee, mereka berbondong-bondong padahal mereka sebenarnya mampu dan ada yang lebih tidak mampu tapi tidak dapat. Tapi kita balik lagi ke soal money politik. Sebenarnya bisa nggak sih kita melaporkan money politik saat kita melihat? Bisa, tentu sangat bisa dengan syarat kita punyai bukti yang lengkap dan bisa melawan orang yang menerima atau bahkan orang yang memberikan uang untuk memilih atau uang sukses ya, uang sukses untuk supaya dia nanti saat dipilih menang. Tapi dengan syarat lagi-lagi melihat dengan mata hukum di Indonesia ini cukup istimewa ya, maka kita jangan sampai gegabah alias kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, yuk diselesaikan dengan kekeluargaan. Kita diskusikan. Apalagi kalau ternyata lawan bicara kita itu sama-sama seorang civitas akademika yang harusnya paham-paham betul tentang hal-hal kecil dan remeh seperti ini. Kenapa saya bilang remeh? Karena sebenarnya semuanya dimulai dari hati kita. Kalau hati kita sudah mengatakan tidak, nggak usah malu untuk menolak. Nggak rugi juga kan? Uang 20.000, 50.000, kalau kita menolak, insya Allah Tuhan pasti akan memberikan ganti yang lebih baik. Karena saya juga pernah seperti itu. Sempat harus, ya karena, tapi nama saya sudah terlanjur ditulis ya teman-teman. Tapi setelah itu kayak merasa, kok ini kayak berasa money politik ya. Kok kayak seperti saya harus memilih ini, kalau nggak saya memilih ini nanti nggak dapet ini. Kayak gitu. Jadi saya habis itu memikir panjang. Salah nggak ya saya ngambil ini? Salah nggak ya? Kayak gitu. Dan akhirnya saya memutuskan saya tidak akan, saya tidak mendukung. Tapi saya bukan tidak mau memilih ya. Pilihan itu kan rahasia ya teman-teman. Jadi kalau dari sebelum hari H pencoblosan saja sudah didata, sudah di apa ya istilahnya, iya sudah didata siapa saja yang memilih nomor 1, siapa yang sudah memilih nomor 2, dan seterusnya. Maka untuk apa pemilu itu? Kan tidak ada gunanya ya teman-teman. Karena sudah tahu, oh iya saya yang bakal menang. Oh iya dia yang bakal menang karena saya dapat suara sedikit, karena saya dapat suara yang banyak. Jadi seperti kita tuh terlalu disihir atau disetir oleh yang namanya uang. Padahal uang hanyalah selembar kertas. Tapi ada yang lebih berharga dari uang. Tapi sering hilang saat para orang-orang yang meminta tolong dengan cara yang haram, hilang semua karakter-karakter baik yang kita punya. Contohnya apa? Kejujuran, keberanian untuk menolak, kemandirian. Kita memilih pemimpin untuk diri kita sendiri. Tapi kita diatur pemilihnya oleh orang lain. Padahal asas dalam pemilu adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia. Langsung saat pemilu itu diselenggarakan, maka kita wajib datang dan memberikan suara kita kepada calon
calon pemimpin yang akan dipilih. Lalu luber, langsung, umum, bebas. Oke. Bebas yang dimaksud di sini adalah bebas kita memilih siapa saja sesuai dengan apa yang sudah kita analisa. Dari mana kita menganalisa? Dari visi misi pasangan calon tersebut, dari visi misi, dari tujuan, dari program kerja yang akan dilaksanakan oleh pasangan tersebut. Itu kita yang tentukan, bukan orang lain. Jadi kan capek-capek ya para calon pasangan membuat kampanye, tapi akhirnya menggunakan politik uang untuk menyatir masyarakat memilih mereka. Lalu rahasia, lagi-lagi rahasia. Mau saya milih nomor 1 atau saya memilih nomor 2, ya itu rahasia saya, itu privat saya. Saya nggak perlu ngomong ke teman-teman atau bahkan keluarga atau bahkan suami atau bahkan siapa. Kenapa? Ya itu tadi, rahasia. Kita boleh kok merahasiakannya ya karena itu memang asasnya. Lalu ada lagi yaitu asas jurdil atau jujur dan adil. Maksudnya kita harus jujur. Jujur pada hati kita bahwa kita ini adalah manusia yang mempunyai integritas tinggi. Kita adalah masyarakat yang mempunyai integritas tinggi. Kita adalah mahasiswa yang mempunyai integritas tinggi. Dan kita adalah orang-orang pilihan yang mempunyai integritas tinggi. Jangan sampai dengan uang 50.000 integritas kita hilang. Jangan sampai dengan beras 2 kilogram integritas kita hilang. Jangan sampai. Harta materi itu bisa dicari, teman-teman. Tapi kalau sudah integritas hilang, pasti akan keterusan dan akhirnya ya sudah, besok-besok kita nggak punya tuh karakter-karakter yang bisa diwariskan kepada keturunan kita. Lalu yang terakhir tentu adil. Nah, adil ini lebih ke kita harus memberikan suara kepada kepada calon pemimpin. Jangan sampai kita tidak memberikan suara kita. Oke? Jadi apapun nanti, karena ini juga sudah mendekati pemilihan umum, tugas kita yang sudah tahu, yuk kita share bareng-bareng semuanya ke semuanya, ke teman-teman, ke saudara, ke keluarga, tentang bahayanya money politik. Karena apa? Kalau bukan kita, siapa lagi gitu? Kalau bukan sekarang mau kapan lagi? Mau nunggu nanti mulai pemilu? Nanti malah bentrok gitu loh. Kita harus mulai masif menyebarkan nilai-nilai positif untuk generasi kita yang akan datang. Terima kasih.